Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Akhirnya macam mana? Mati lagi, meninggal di dalam ruang yang sepi sunyi di tengah keramaian. Kenapa ramai? Tetangga datang, pejabat datang, orang datang, ramai. Tapi ada satu yang tak datang, padahal dialah yang paling kita inginkan membisikkan ke telinga kita. La ilaha illallah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu nanti sudah sampai masanya, bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya pesankan itu. Jangan tengok tua muda, yang muda-muda yang sebaya dengan saya, sampaikan. Saya ke anak tak saya sampaikan, dia masih kecil. Ke istri saya, istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama, mau dibisikkannya. Jangan, belum lagi. Nanti kalau dah mau mati. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masa aku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti. La ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati, macam mana? Ya aku kawin lagi lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi juga jangan cari mati. Jangan setelah dengar ceramah saya balik dari sini tiba-tiba bawa motor tak tengok lampu merah lagi lewat lagi. Kau tak tengok? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Mati juga nanti ditabrak angkot. Takutnya bukan mati, setengah mati. Apa maknanya? Hukuman di dunia sudah nampak. Kau sia-siakan anakmu, kau sia-siakan kitab suciku, kau sia-siakan agamaku. Satu poin dia tak dapat, telinganya tak dibisikkan anaknya. Saya tanya lagi, selama dia berkuasa 5 tahun dia dulu megang tampuk kekuasaan, ada dia bangun masjid? Ada dia bangun MDA? Ada. Apa yang dia bangun waktu dia berkuasa dulu? Dia banyak membangun gapura, Pak Ustaz. Gapura. Apa guna gapura itu sekarang? Gapura itu ramai, Pak Ustaz. Ramai apa? Ramai orang pacaran malam Ahad, malam Minggu. Rasakanlah, dia dapat dosa jariah. 10 orang bercewek pasaran di situ, mengalirlah dosa. Rekening dosa tak mengalir. Rasakanlah. Makanya sampaikanlah kepada orang yang punya kuasa, pakailah kekuasaanmu itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, malam ini saya tengok banyak anak-anak muda, alhamdulillah. Padahal biasanya saya ceramah tuh jamaahnya banyak yang udah diintai-intai Israel. Tapi malam ini anak muda banyak datang. Ustaz janganlah nyinggung-nyinggung kami Pak Ustaz. Tersinggung kami Ustaz bilang diintai. Israel tidak mengintai yang tua. Ingat, mumbang jatuh, kelapa jatuh. Itu kata orang Melayu. Mumbang tu kelapa muda. Kelapa muda jatuh, putihnya jatuh, mayangnya pun jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Dijolok tak juga jatuh. Disinso batangnya baru jatuh. Artinya apa? Kalau saya bilang diintai Israel, semua kita ini diintai Israel. Masalah umur ini di tangan Allah. Jangan sangka, oh saya nih Pak Ustaz udah diponis dokter spesialis. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Rukun iman itu 6. Salah satu ciri aliran sesat menambah dan mengurangi rukun iman.
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada dokter spesialis. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit, saya bawa ke dokter anak. Istri saya sakit, saya bawa ke dokter perempuan. Artinya saya berobat, tapi menggantungkan iman kepada dokter, jangan. Rusak keyakinan kita. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau diponis orang. Saya pergi ke masjid di Pangkalan Kerinci. Selesai ceramah, diajak makan siang nih. Ambo ko Pak Ustaz, lah diponis dek dokter Malaka. Apa katanya Pak? Katanya saya ini urat kaki harus dipotong naik ke atas. Urat kaki itu di betis bisa digunting naik ke atas, namanya bypass. Kalau tidak mau, Bapak umurnya tinggal 3 minggu. Mau Bapak? Saya tak mau. Kenapa? Takut Pak Ustaz. Dia bilang dada dibelah, terbayang saya ayam potong. Jadi saya bilang, kalau gitu saya pulanglah ke Pelalawan. Saya mau berdoa saja, nunggu mati. 3 minggu Pak, tak apa-apa. Saya tanya, udah berapa lama? Lah 3 tahun Pak Ustaz. Tak mati. Jadi mati ini prediksi, bisa mati, bisa tidak. Berapa banyak orang ingin mati, tak mati. Tertekan, depresi, di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan istri, di jalan ditangkap polisi. Itu kan menderita betul itu. Jumpa dosennya diktator. Diktator tuh suka menjual diktat, namanya diktator. Tertekan. Akhirnya orang kalau sudah tertekan itu menengok baygon macam Coca-Cola. Tengoknya baygon, melambai tangan setan. Hai. Akhirnya dibukanya lah baygon. Sebelum diminum update status dulu. Tak ada gunanya hidup ini. Ku akhiri segalanya. Mohon maaf atas segala kesalahanku bro. Minum. Go. Mulailah bereaksi, bebuih mulut. Pingsanlah, jatuh. Rupanya ada jamaah yang tahu, yang paham. Dituangkannya SKM, susu kental manis. Jadi kalau kita tuang SKM ke botol ini, buka botol ini, tuang SKM, itu susu kental manis turun ke bawah, air aquanya tumpah. Makanya kalau ada orang minum racun, tuangkan SKM ke mulutnya. Nanti susunya mengisi perut, racunnya tumpah. Setelah habis 2 kaleng, dia pun sadar. Biniku lagi gitu. Sangkanya udah selesai masalah. Tak mati. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Stres lagi, depresi lagi. Masuk, orang sudah tak lagi ada baygon. Orang yang pernah bunuh diri dengan baygon, maka baygon itu tak boleh ada di rumah. Jangan baygon. Kalau ada nyamuk, tak apa-apa daripada dia minum baygon lagi. Tak ada. Akhirnya dia stres, masuk ke kamar mandi. Karena tak ada baygon, diminumnya Superpel. Tesi minum Superpel, tak mati. Makanya hati-hati kalau orang hobi bunuh diri. Baygon tak ada, Superpel tak ada, Mama Lemon pun diminum juga. Tak mati. Kalau tidak kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang mau mati, tak mati. Sengaja Ustadz dipanggil, Pak Ustadz, ya Ustadz sore ini ada pengajian. Tak ada bu, bisa datang ke rumah kami. Ada acara apa? Ini bapak kami tak mati-mati. Tolong Ustadz doakan dulu. Selama ini orang minta hidup, dia minta mati. Tolonglah Pak Ustadz. Yalah, karena permintaan apa boleh buat sesuai request ya.
Ya Allah, kalau memang hidup bagi dia maka hidupkanlah baik bagi dia, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi kalau memang mati baik bagi dia, matikanlah dia secepatnya ya Allah. Begitu selesai didoakan, minta sate padang. Sehat. Berapa banyak orang mati malah tak mati. Dibacakan Yasin 41 44, tak baca bacaan apa namanya, tak mati-mati. Tapi yang katanya tak mati pergi ke rumah sakit, jantung sehat, buah pinggang sehat, gula darah sehat, tekanan darah sehat. Saking senangnya habis medical check up, wow saya sehat, lupa nengok kiri kanan, tabrak mobil, mati. Artinya apa? Allah Ta'ala membuat kita hidup sampai malam ini. Disuruhnya apa kita ini? Kita disuruhnya beramal supaya jangan sampai duduk di kursi terdakwa, dituntut oleh jaksa di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semuanya nanti selamat di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, banyak tuntutannya. Oh banyak. Berapa pasal? Lebih banyak daripada KUHP. Lebih banyak pasalnya. Kalau mau tengoklah di Quran ini sebanyak-banyak pasal. Bisa Ustaz ceritakan satu persatu. 12 SKS baru selesai. Banyak. Tapi kalau mau diringkas, tuntutan apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah tuntutan dosa syirik. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Kabir besar, akbar terbesar, kabair di antara yang paling besar. Akbaril kabair. Oh. Akbar kabair. Apa itu? Al-isyrak, mempersekutukan Allah. Dosa paling besar. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Pak Ustaz, memangnya di Pekanbaru ini ada orang yang mempersekutukan Allah? Ya, tak jauh-jauh dari Masjid Al-Muamalah. Keluar dari sini, belok kiri, terus arah ke pasar bawah. Di situ ada orang mempersekutukan Allah sampai 4. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Haleluya. Masuk Jalan Sudirman, terus masuk Hang Tuah. Di sana ada pula 3. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Loh, kok beda antara yang di Ahmad Yani dengan yang di Hang Tuah? Yang di sana 3, yang di Hang Tuah 3, yang di Ahmad Yani 4. Kenapa? Mereka dulu aslinya 4, itu Katolik 4. Datang Martin Luther dari Jerman, diprotesnya tak ada tuh 4, 3 aja. Yang 4 itu tak betul, dia protes. Pendeta tak boleh nikah, diprotesnya pendeta boleh nikah. Disalib ada patung, diprotesnya tak boleh. Martin Luther itu suka memprotes, protes. Makanya agama dia dibuat agama baru namanya Protestan. Jadi kalau ada di kantor bapak orang suka protes, panggil dia, hei Protestan. Protes. Itu tidak boleh kawin. Protestan sama Katolik itu beda, tidak mau satu dirjen. Itu bedanya Islam. Islam itu mau Hizbut Tahrir, mau Jamaah Tabligh, mau Jamaah Habaib, mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Al-Wasliyah, mau Persis, semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhidnya sama, tapi mereka nih tauhidnya beda. Tauhid satu, tunggal, qul huwallahu ahad. Kalau mintalah sama dia. Siapa itu? Allahus Somad.
Somad tuh. Ini bukan somad, ini Abdus Somad. Saya ini hambanya dia. Nama dia Somad, nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba dia. Hamba dia, menghambakan diri pada dia. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Semua agama di Pekanbaru ini mempersekutukan Allah. Pergi pula terus jalan Sudirman, terus sampai ke Purna MTQ, belok kanan masuk airport. Jangan belok ke airport, kalau belum beli tiket tak ada gunanya. Belok kanan terus, di situ ada lagi tempat ibadah. Tuhannya 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tempat ibadah orang Pura, orang Bali. Brahma, Wisnu, Siwa, itu Tuhan yang besar-besar. Tuhan bisa pula masuk ke dalam monyet, namanya Hanuman. Tuhan bisa masuk ke dalam gajah, namanya Ganesha. Tuhan bisa masuk ke dalam dewa-dewi, masuk ke dalam pokok kayu. Dari mana Ustaz tahu? Banyak-banyak nonton Mahabharata yang disebarkan oleh Antv. Malam ini banyak yang kecewa karena ikut pengajian hilang 1 episode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Buddha tak pernah cerita tentang Tuhan. Buddha hanya bercerita tentang kebaikan. Buddha hanya bercerita jangan ganggu istri orang, jangan mabuk, jangan mencuri. Kalau ditanya tentang Tuhan, jangan bicara Tuhan. Tuhan tak tersentuh, kata Buddha. Akhirnya Buddha mati. Setelah dia mati, murid-muridnya bingung mau nyembah apa. Akhirnya mereka buat patung Buddha. Lama-lama mereka tengok patung itu karena rindu pada Buddha. Lama-lama mereka sembah Buddha. Makanya Ustaz harus jelaskan Allah. Ustaz Abdul Somad harus menjelaskan tentang Allah. Kalau saya tak pernah jelaskan tentang Allah, datang jamaah, Pak Ustaz, Allah itu apa? Jangan tanya Allah. Yang penting jangan curi, jangan minum khamar, jangan berzina. Masalah Tuhan jangan bahas. Nanti kalau Ustaz Abdul Somad mati, mereka buatkan patung Abdul Somad. Lama-lama mereka tengok patung, lama-lama mereka sembah. Hai Abdul Somad, selamatkan kami. Begitulah kronologis kenapa mereka membuat patung Buddha. Buddha itu kan lama dia bersemedi di bawah pohon Bodhi. Nama aslinya Siddhartha Gautama. Bersemedi dia. Orang bersemedi tak makan minum. Kalau begitu dia kurus. Kenapa patungnya gemuk? Ini lama saya bingung. Kenapa Buddha lama bersemedi kok gemuk? Sampai akhirnya saya diundang oleh SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ustaz Abdul Somad, ya, bisa membimbing anak-anak kami menjelang ujian akhir nasional? Bisa. Kapan? Besok pagi Pak Ustaz. Oke, I'm coming. Besok pagi saya datang. Begitu saya sampai, ruang sudah dibagi-bagi. Pak Ustaz, ruangan agama Islam di sini. Untuk Kristen ada 2 ruangan, Katolik di sini, protes di sini. Sedangkan untuk agama Buddha 2. Di situ saya terkejut, loh, kok 2? 2 Pak Ustaz, ada Buddha gemuk, ada Buddha kurus. Jadi 2 aliran. Islam cuman 1. Disitulah kehebatan Islam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa pertama, akbarul kabair, tuduhan yang pertama didakwakan jaksa di padang mahsyar adalah karena kau mempersekutukan Allah. Nih, tahun baru Cina, orang sudah mulai buka-buka web Feng Shui, Hong Shui. Siu, tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya. Ustadz nyindir saya ya. Dah, saya banyak bulu. Jangan percaya kepada siu, percaya kepada ramalan. Siapa yang memelihara ikan lohan, rezekinya lancar. Siapa yang memelihara arwana, maka turunlah dewa-dewa. Karena ini
ikan daripada dewa-dewa, rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang perang jihad, tapi ketika dibuka bajunya ternyata masih memegang jimat. Nauzubillah, rusak akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami galak nempeleng istri, ngadu istrinya ke dukun. Mudah saja menjinakkan suamimu itu. Coba kau ambil kukunya, kau ambil rambutnya, kau ambil tai hidungnya, nanti dibakar pakai koran, lalu dimasukkan ke dalam kopi. Nanti kau tiupkanlah mantra-mantra, kakang telinga bosi mulut tesongkang gitu, kunci-kunci Allah Subhanahu. Setelah diminum, suaminya pun menunduk aja. Bang, pergi belanja? Nggih. Pergi ngepel? Ya. Urus anak? Ya. Mantap dukun saya itu. Ini syirik, tak mencium bau surga. Datang dia ngasih info ke kawannya, suamimu gimana? Suamiku galak. Galak gimana? Ketawa dia selalu, kakak. Oh, ku galak namanya kok. Galak apa kok? Galak orangnya, buka nempeleng. Gampang, nih rumusnya. Mau alamatnya? Nih 08137788. Nomor siapa nih? Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo. Kenapa bisa ampuh Pak Ustadz? Kok minuman ini bisa ampuh? Minta kepada setan. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, sekelompok manusia, ya'uzuna birijalim minal jinni, meminta kepada jin. Ini sudah diiklankan 10 tahun yang lalu lewat sinetron namanya Jin dan Jun. Itu dalam rangka sosialisasi, marilah berteman dengan jin. Sekarang pun juga digosok-gosok keluar dia, akhirnya keluar jin. Mau apa? Dulu jinnya begitu, jin sekarang begitu digosok keluar. Wani piro. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang berkawan-kawan sama jin, lepaskanlah. Bagaimana cara melepaskannya Pak Ustaz? Pergilah ke tempat ruqyah. Tapi ruqyah itu terbagi dua. Satu namanya ruqyah syar'iyah, pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi. Yang satu lagi namanya ruqyah syirkiyah. Syirik, dia pakai dukun juga. Casingnya Ustaz, isinya dukun. Casingnya Nokia, isinya Cina. Hati-hati. Jadi jangan mau yang pakai mantra-mantra, pakai bunga-bunga, pakai kembang-kembang, pakai minyak-minyak. Murni pakai doa. Oke. Kalau dibacanya ke air Pak Ustaz, asar dari Abdullah bin Abbas, bacakanlah ayat-ayat Quran ke air, ditiupkan, dimandikan, dikasih minum. Itu juga diajarkan Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dipukulkan daun bidara, ditumbuk, masukkan. Boleh kalau ke air, tapi kalau dalam bentuk yang lain-lain, maka ini masuk dalam kategori merusak akidah, merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang takut sama hantu, sekarang malah mencari ilmu supaya bisa menengok hantu. Dulu orang kalau nengok hantu takut, sekarang malah, Pak Ustaz, ya boleh saya minta doa? Doa apa? Kalau doa makan, Allahumma barik lana. Kalau doa tidur, bismika Allahumma. Kalau doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa supaya bisa nengok suster ngesot Pak Ustaz. Orang yang bisa melihat jin itu karena jin itu masuk ke matanya. Jin itu masuk ke matanya, maka dia bisa nengok jin. Maka cara mengusirnya lewat ruqyah. Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Jumpai Ustadz Zafrullah tiap malam ada. Kalau tak bisa siang, malam capek, siang di belakang Rumah Sakit Zainab di basement. Di situ ada ruqyah. Ada lagi Ustadz Saifullah, ada lagi Ustadz
John Pamil di Panam. Ah, tuh ruqyah. Ustadz Abdul Somad, kalau terdesak bisa. Tapi kalau tidak, pergilah. Mereka ini spesialis. Ngapain minta ruqyah sama mereka? Saya ayat kursi hafal. Mas, ini bukan ayatnya. Ini bukan masalah pistolnya. Ini bukan masalah gunnya. Ini masalah man behind the gun. Ini masalah orang yang memegang pistolnya. Pistolnya sama, kalau yang megang lain jadinya. Pistol dipegang anak TK, dengan pistol dipegang Pak Polisi Polda, beda. Begitu juga dengan ayat ini, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya enggak keluar. Kenapa? Tak pandai dia. Makannya kotor, syubhat, haram. Hatinya dipenuhi dunia. Tapi kalau yang membacakan ini orang rajin tahajud malam, lidahnya basah karena zikir, saat dibacakannya lari itu jin. Ini kotor dia bacakan, ketawa jinnya. Apa kata dia? Masa setan ngusir setan? Setan ngusir setan. Langsung dia tulis, nih kaedahnya, sesama setan dilarang saling mengusir. Baru tahu. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang bersih hatinya, penuh dengan zikir, matanya tak pernah menengok maksiat, makannya yang halal. Maka karena halalnya itulah jin itu takut kepada dia. Kenapa jin selalu mengganggu perempuan yang sedang haid? Maaf cakap, saat itu dia sedang alpa, kosong. Makanya jangan biarkan kosong, hampa, harus diisi. Jangan ikut yoga. Terapis yoga mengajarkan, mari kosongkan jiwa Anda, naikkan kaki kanan ke atas paha kiri, lalu kosongkan, tiuplah nafas panjang, kosong. Ketika kosong, setan masuk. Tak boleh, harus senantiasa bersama Allah, koneksi dengan Allah, tak boleh putus. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak boleh putus. Ketika putus hubungan dengan Allah, di situ setan masuk. Hati-hati. Maka jangan ikut sembarangan. Ini datang yoga dari India, Anand Krishna, datang Usami, datang macam-macam. Ikut. Websitenya menarik, ikut. Kepala ke bawah, kaki ke atas, ikut. Dibakar kembang-kembang, tarik nafas, batuk 2-3 kali, tarik aja. Ikut. Disuruh makan bunga dimasukkan ke pisang, makan, udah jelas pahit, telan aja, ikut. Pembodohan luar biasa. Tapi orang kita ini sudah terlalu pintar, akhirnya balik ke goblok. Orang Islam diajarkan rasional, jangan sampai ikut-ikut yang model begini. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuntutan pertama. Pak Ustaz, kalau orang syirik itu hukumnya apa? Mati kafir, tak ada nilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati kafir tak bisa ditolong. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, kau akan gugur seperti pokok kayu ditiup angin kencang, daunnya terbang, tinggal ranting kering. Amal habis, puasa melayang, sholat terbang, haji umroh hilang. Gara-gara apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas dalam pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong, mintalah pada Allah. Idza sa'alta, kalau kau memohon, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Ini baru saja masuk WhatsApp. Pak Ustaz, jodoh saya lama betul ketemu. Gimana nih Pak Ustaz? Untung saya udah nikah.
Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga sabar. Ini tak boleh tinggal. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri, sabar. Semua ada saatnya. Itu buku yang saya terjemahkan, cari di google.com. Semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya nikah, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Kalau belum saatnya, belum lagi. Tapi jangan berserah kepada saat. Berapa lama Ibrahim minta anak? Rabbi habli minas salihin. Belum saatnya Ibrahim. Tapi ketika sudah tiba saatnya, istri yang disangka mandul melahirkan anak. Nikah dia dengan Hajar, gara-gara disangkanya Sarah mandul, tak punya anak. Begitu Hajar melahirkan anak, tak lama sesudah itu Sarah pun melahirkan anak. Dia kasih nama Ishak. Ishak diambil dari kata Yitzhak. Ishak diambil dari kata Yidhak. Yidhak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim menengok Ishak. Ya Allah, yang kusangka mandul malah punya anak. Ishak. Sudah sampai saatnya. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama doa, usaha dulu. Usaha. Allah tidak membiarkan hamba ini diam tanpa usaha. Dari tadi air ini sudah di sini. Kenapa tak masuk ke mulut Ustaz? Tak ada usaha. Bagaimana cara berusaha? Buka botolnya. Setelah buka, masukkan pipetnya. Habis itu dihisap baru dia masuk. Kalau ditengok aja mana mau? Kalau rezeki tak kemana Pak Ustaz? Memang tak kemana. Ini rezeki saya. Tak akan kemana. Tapi kalau tak saya minum, dia ambil orang. Harus saya berusaha untuk mengambilnya, dibuka, diminum. Ini dikhususkan Allah untuk saya, tapi ada usaha kita. Makanya ketika Maryam disuruh Allah menggoncang batang pohon kurma, wa husi ilaiki bi jiz'in nahlati, goncangkan pangkal batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyan, gugur buah kurma dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kotori permohonan doa karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, jangan lagi baca itu namanya zodiak. Zodiak jadi syirik, merusak iman. Yang anehnya dia baru tahu zodiak setelah anak 3. Adinda, ya, setelah abang-abang baca tadi di majalah zodiak, website zodiak, ternyata zodiakmu Pisces, ikan. Abang Taurus, kambing. Jadi kambing ini tak berjodoh dengan ikan, karena ikan di air, kambing di darat. Dan kambing tak boleh dekat-dekat air, nanti kentut-kentut masuk angin. Jadi gimana bang? Kalau gitu cerai aja lah kita. Anak udah 3. Ini kan orang sesat menyesatkan. Anak lajang datang ke calon istrinya, tukar cincin sudah, penetapan tanggal nikah sudah. Dengan berat hati ku katakan padamu Adinda, ada apa mas? Kita batalkan pernikahan ini. Oh malu, sudah kemana-mana surat undangan. Ustadz Abdul Somad sudah diundang untuk nasihat pernikahan. Gimana ceritanya ini? Menurut penasehat spiritual saya, hubungan kita ini tak baik kalau dilanjutkan. Kalaupun kita lanjutkan, nanti abang toh akan kawin juga sekali lagi. Ditakut-takutinya, akhirnya rusaklah kehormatan, malu, stres, depresi, pergi ke jembatan Leton, plong, bunuh diri. Do